Nah ini loh ya pentingnya ya, sekali lagi mungkin ini menjadi satu satu balasan dari komentar sahabat semua ya, yang video saya yang sebelumnya volumenya terlalu kecil Pak, sudah saya usahakan saya edit, ternyata handsetnya itu bermasalah ya. Makanya sore hari ini saya ingin perlihatkan lagi ini loh ya, kalau indukan yang jelas itu tuh ini dengan perawatan yang ya nggak maksimal ya, ini hanya di dekat pagar rumah yang saya ya, ini dengan perawatan yang biasa-biasa saja produktivitasnya luar biasa. Inilah pentingnya indukan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin ya. Sore hari ini saya ingin kembali berbagi ya tentang alpukat tentunya ya. Saya apalagi ya. Ya. Dengan asal tanam ya, alpukatnya itu berbuah lebat. Kok bisa, Pak? Ya. Ini masih ada kaitan, masih ada rentetan ya dengan video saya yang sebelumnya ya. Dengan indukan yang jelas maka alpukat tentu cepat berbuah ya. Kalau di video sebelumnya ya yang membahas indukan itu banyak komplain ya Pak, volumenya terlalu kecil itu ya. Mungkin sore hari ini juga akan saya ulas sedikit ya, kembali lagi ke masalah video sebelumnya ya. Jadi pentingnya indukan ya, indukan sekali lagi ibarat kita mencari pasangan hidup ya, atau mencari istri ya. Kalau istri kita itu dari anak seorang ibu ya, yang sangat jelas bahwa keturunannya lebih dari satu dan sangat kelihatan ya, tentu kita sebagai calon ya, calon suami ya, tentu dengan melihat kondisi orang tuanya tentu kita lebih mantap ya. Kalau orang Jawa bilang bibit bebet bobot itu sangat penting ketika kita menginjak masalah berumah tangga. Apa Pak hubungannya dengan tanaman? Ya ada. Karena sekali lagi kalau saya kan selalu ya memanusiakan tumbuhan, artinya apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan kepada tumbuhan itu memang layaknya kita memperlakukan sebagaimana kita memperlakukan sesama manusia ya. Itu namanya memanusiakan tumbuhan ya. Agar apa? Sebetulnya semua makhluk hidup itu menginginkan hal yang sama ya, tak terkecuali masalah tumbuhan ya. Jadi kalau tumbuhan itu kita rawat dengan baik, maka sebagai rasa terima kasih tumbuhan kepada kita, dia akan pertumbuhannya sehat, bagus ya. Kalaupun berbuah, berbuahnya lebat lah, itu menunjukkan rasa terima kasih kepada si empu lah. Itu loh ya. Nah, sore hari ini ya saya ingin menunjukkan kepada sahabat semua ya, ini saya bilang asal tanam saja. Kenapa saya bilang asal tanam? Coba sahabat bisa melihat ya. Nah ini kita tanamnya itu ya di tepian begini saja ya, bukan di kebun khusus ya. Jadi ini ya kita hanya memanfaatkan lahan di sekitar pekarangan rumah ya, ini dekat pagar ya, itu kita tanam ya, asal kita tanam saja ini. Karena memang saya sendiri ingin menguji ya seberapa kehebatan alpukat ini ya, isi Markus ya. Ya ini dengan asal-asal tanam, asal-asal perawatan, dalam artian asal-asal itu ya saya mupuknya itu seingatnya, nyemprotnya seingatnya, itu maksud saya itulah yang disebut dengan asal-asalan. Tetap kita rawat tetapi tidak maksimal, tetap kita semprot, kita pupuk tetapi tidak maksimal. Gitu loh ya. Ini bukan masalah kita tidak memperlakukan dia sebagaimana mestinya, tetapi ada terkandung maksud di dalamnya ya. Artinya memang sekali lagi saya ingin menguji seberapa hebatnya, seberapa efektivitasnya, seberapa produktivitasnya si alpukat ini ya, yang dihasilkan tentu dari indukan yang jelas ya, si Markus ini ya.
Ini ternyata dengan asal tanam ternyata produktivitasnya tetap tinggi ya. Bisa dilihat ya, ini daunnya sehat ya. Jadi lihat ini. Memang saya selalu merekomendasi. Kenapa saya rekomendasi? Karena jenis alpukat aligator dan markus ya, itu sangat daya tahannya itu sangat kuat sekali ya. Ibaratnya dengan kita rawat asal-asalan saja, daya tahannya itu luar biasa ya. Daya tahan yang dimaksud itu tidak mudah terkena penyakit gitu loh ya. Nah ini si markus ya, atau kalau di Jawa Tengah ini disebutnya dengan kendil gitu loh ya. Kalau di Jawa Timur ini terkenalnya markus ya. Ada banyak yang bertanya apakah kendil dan markus itu sama. Kalau saya pribadi menilai sama. Kenapa? Dari ciri fisik daun dan buahnya itu betul-betul sama gitu loh ya. Nah ini si markus ya, ini usianya 3 tahun, ini sudah berbuah 2 kali ya. Yang pertama sekitar 15-an biji ya. Ini kalau yang hari ini berbuah ini sampai di atas sana itu, coba di atas sana itu sampai tertutup daun itu ya. Ini buahnya lebih dari 80 biji saya hitung ya. Kalau nanti itu bisa rata-ratanya 2 kilo kan ya sudah lumayan ya. Dengan harga yang untuk aligator dan markus itu, kalau harga minimal saja itu 15.000 dari pohon ya. Itu kalau ketemunya 80 biji dengan rata-ratanya 1,5 sampai 2 kilo kan sudah lumayan ya. Dengan harga segitu ya. Kalau kita bandingkan dengan jenis lokal ya, kan bedanya sudah lumayan jauh ya. Kalau lokal kan berapa, 6.000 sampai 8.000 saja ya. Kalau jenisnya aligator dan markus ini ya bisa 15, bahkan bisa menyentuh angka 75.000 di tingkat pengecer ya. Nah, ini sangat wow sekali. Maka ke depan ini selain sahabat itu berkebun itu jangan hanya melulu terpaku kepada masalah kita pemasarannya nanti bagaimana Pak ya. Karena era-era sekarang ini cukup kita pasang foto di Facebook, di YouTube, ini sudah lebih dari market yang sangat luar biasa ya. Nanti akan banyak sekali penawaran, kalau nggak percaya coba saja. Nah, akan tetapi sebagai komitmen penyedia bibit saya pribadi ya, untuk 2 item aligator dan markus ini kita siap ya. Artinya bibitan dari kita sendiri siap ambil buahnya berapapun jumlahnya, dan tentu ya dengan pembayaran yang cash ya. Artinya kita petik, kita timbang berapa jumlahnya, kita total. Nah, itu saja. Jadi untuk sahabat nggak perlu bingung lagi untuk masalah marketnya ya. Untuk aligator dan markus ya, kalau pengambilan bibitnya dari Blitar ya, dari bibit unggul Blitar ya, nanti kita akan mengambil lagi dari hasil panenannya berapapun jumlahnya. Nah itu ya. Jadi sahabat tidak perlu lagi berpikir ulang, berpikir panjang, Pak saya mau ke kebun alpukat, ini cocoknya apa, atau saya rekomendasi Bapak apa. Ya udah, saya selalu merekomendasi jenis aligator dan markus. Karena sekali lagi, selain kita menyediakan bibit yang jelas, yang berkualitas, kita juga siap mengambil hasil panenannya berapapun jumlahnya. Nah itu ya. Jadi memang segala bentuk investasi, terutama di masalah pertanian, masalah yang berkaitan dengan hasil bumi ya, itu yang ujung tombaknya dari semua investasi itu adalah hasil panenannya. Jadi penting ya itu untuk perhatikan betul-betul kalau kita mau investasi, terutama di hasil bumi, marketnya seperti apa ya. Jangan kita hanya ikut-ikutan, oh tetangga kita tanamnya jenis ini, kita tanam jenis ini, tanpa kita mengetahui marketnya. Itu nanti ya tetap ada hasilnya, tetapi kalau kita kan investasi harus segera kembali ya. Modal yang kita lepas itu harus kembali lagi kepada yang mestinya, pada saku kita. Lah itu makanya sore hari ini kembali sekali saya ingin mengulas betapa pentingnya ya, betapa pentingnya induan. Kalau induannya berkualitas, induan sudah berbuah beberapa kali, nah itu sudah layak untuk dijadikan sebagai ibu atau sebagai entrisan atau sebagai bahan untuk okulasi ya. Jangan asal pilih-pilih saja, ternyata induannya belum buah, cuma diambilkan dari pucuk-pucuk ya, bibitan yang masih muda, cilaka nanti ya.
Kita investasi harapannya tentu segera kembali ya. Nah itu kuncinya ya, tetap ya dari bibit yang berkualitas, pengolahan lahan yang bagus, dan perawatannya yang maksimal. Nah, tapi kembali lagi sore hari ini saya ingin mencontohkan dengan perawatan yang asal saja, yang asal tanam saja, dengan perawatan asal ternyata buahnya tetap lebet. Itu karena dihasilkan dari indukan yang jelas. Ibarat manusia lah, kalau memang istri kita itu dari keturunan yang sudah sangat ya valid ya, kita pasti tidak ragu ya. Jadi itulah ya pentingnya, sekali lagi pentingnya indukan ya, untuk kita jadikan sebagai salah satu opsi utama dalam kita pemilihan bibit ya. Semoga ini menginspirasi, semoga informasi saya bagikan membawa manfaat ya. Untuk komentar, untuk pertanyaan semua mohon ya sampaikan melalui WA ya. Itu yang selalu saya sampaikan pada sahabat semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.